Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Ahad ini kita bisa dipertemukan dalam sebuah agenda yang diselenggarakan oleh Bidgar Garapan Dakwah Pimpinan Cabang Persatuan Islam Ranca Ekek, yang pada kesempatan ini agendanya adalah daurah doa yang sengaja diadakan untuk sekaligus konsolidasi para mubalik termasuk dengan mubalighot, dengan juga konsolidasi bersama koi masjid-masjid binaan dan juga masjid-masjid yang sudah ada jadwal pimpinan cabang. Dan adapun acara yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Iki Al-Ghazali, ketiga taujih dari pimpinan cabang Persatuan Islam Al-Ustaz Yudi Mulyadi. Kemudian masuk ke acara inti pembahasan daurah doa. Yang pertama alhamdulillah parantos suping Al-Ustaz Tauhid Bidgar Garapan dakwah pimpinan daerah Persatuan Islam. Berikutnya adalah bahasan kedua, yaitu metode dakwah Rasulullah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Kita masuk acara yang kedua, pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Iki Al-Ghazali. Waktu dan tempat saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم يأتي
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazaa kepada Ustaz Ki yang telah membacakan ayat surah Al-Imran 103 sampai 110 yang merupakan spirit dakwah buat kita semua sebagai para muballigh dan muballighah. Kita ke acara berikutnya adalah tauji dari Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Rancaikek yang akan disampaikan oleh Ustaz Yudi Mulyadi SAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Mana penasehat Ustaz Todiat yang saya hormati Al-Ustaz Tauhid selaku Bid'ah Dakwah PD Persis Kabupaten Bandung yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini beliau bisa menyempatkan untuk hadir memenuhi undangan dari pimpinan cabang Persis Rancaikek untuk menyampaikan materi terkait acara daurah du'a ini, walaupun mendadak di hari
kumis saja. Tapi jika dawam harus siap. Yang kami hormati penasehat pimpinan cabang Persis Rancaike, yang kami hormati para badan otonom Persis Rancaike, yang kami hormati para ketua pimpinan jamaah Persis sekecamatan Rancaike, yang kami hormati peserta daurah doa Persis Rancaike. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir di kantor bersama Persis Rancaike untuk mengikuti agenda daurah doa yang diselenggarakan oleh Biddat Dakwah PC Persis Rancaike. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan pagi ini senantiasa ada di dalam rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami atas nama pimpinan cabang Persis Kecamatan Rancaike mengaturkan terima kasih kepada Biddat Dakwah yang telah melaksanakan amanah musyawarah kerja cabang, di mana salah satu amanah yang diberikan kepada Biddat Dakwah yaitu salah satunya melaksanakan daurah doa. Dan daurah doa ini untuk masa jihad 2024-2028 baru pertama kali sekarang alhamdulillah munggaran dilaksanakan, dan insya Allah daurah doa ini akan dilaksanakan rutin 3 bulan satu kali ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa 2 bulan sekali. Ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya daurah doa ini penting dilaksanakan oleh pimpinan cabang Persis Rancaike karena memang dengan pertimbangan yang pertama ini adalah amanah dari musyawarah kerja cabang dan juga amanah dari musyawarah cabang, yang salah satu amanah dalam musyawarah cabang untuk Biddat Dakwah itu adalah bagaimana Biddat Dakwah ini bisa menyusun perkembangan peta dakwah dan juga kurikulum dakwah. Tentunya di dalam penyusunan perkembangan peta dakwah dan kurikulum dakwah ini tidak akan bisa tidak akan bisa dilaksanakan kalau seandainya kita belum memahami terkait dengan apa itu yang disebut dengan peta dakwah, apa pentingnya peta dakwah, apa itu pentingnya kurikulum dakwah. Karena memang untuk saat ini para mubalik Persis Rancaike dalam melaksanakan tugasnya mengalir begitu saja tanpa ada target, tanpa ada target terkait dengan dakwah di Kecamatan Rancaike. Nah, tentunya dengan daurah doa ini, dan insya Allah ini akan rutin, nanti kita akan mendapatkan ilmu terkait dengan peta dakwah, strategi dakwah dan sebagainya, dan ini akan menjadi rumusan
ya nanti ke depan bidgar dakwah ya, dan mudah-mudahan menjadi kurikulum dakwah yang bisa menjadi pegangan bagi para mubalik ya, khususnya mubalik ya, para mubalik di Persis Kecamatan Rancaike. Nah ini pentingnya jadi para mubalik dengan saukur nyampaikan nanti pesan-pesan Rasulullah SAW, tapi mubalik juga harus mampu memahami terkait dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Rancaike. Dan insya Allah untuk peta dakwah secara faktual terkait dengan kondisi Kecamatan Rancaike ini dari masa jihad 2000 sebelumnya, masa jihad sebelumnya itu sudah mulai disusun sebenarnya oleh Ustadz Yosef Saiful Ajhar selaku sekretaris, namun belum selesai. Karena memang kita di dalam membuat peta dakwah itu harus akurat, ya, bukan hanya saja terkait dengan Persis, tapi dengan masyarakat secara umum. Inilah pentingnya peta dakwah, sehingga ke depan para mubalik ini betul-betul memahami kondisi masyarakat dan apa yang harus disampaikan nanti ke depan di dalam dakwah para mubalik Persis Kecamatan Rancaike. Itu yang diharapkan oleh pimpinan cabang Persis Kecamatan Rancaike. Secara sederhana saja, dalam pengajian-pengajian itu yang disampaikan umum, setiap mubalik Persis itu tidak tersusun secara kurikulum. Ya, kalau dengan kurikulum berarti ada tujuan yang jelas. Kalau saya gambarkan sebagai contoh aja, kalaulah di satu wilayah, ya, kita harus memahami di wilayah ini kondisi masyarakatnya seperti apa. Contoh di masyarakat ieu mah maca Quran teh can barisa, anu teh can kabayang urang. Can barisa di PJ anu teh can lancar, can bisa. Ya, maka itulah yang harus jadi prioritas. Ya, atau ya mah can ngerti, can apal-apal saat can hadisnya hadis. Nah, makanya saya contohkan di Masjid Haya Al-Ajlan ini dengan Ustadz Yosef, kita jangan ngaji umum lah, udah kajian saja. Ya, kajian di sini ada yang pertama baca Quran, pokoknya mah kudu bisa baca Quran bener we. Nah, itu setiap malam Ahad, ya. Malam Ahad, sehingga itu mah bacaan Quran we. Alhamdulillah di kita ada yang punya potensi, yaitu Ustadz Ika. Terus yang kedua hadis, ya hadis penting, kajian hadis, ya. Minimal atau nungaran masyarakat ngat apa nanti para sahabat Rasulullah, ya, ngedakeun. Maka di sini kalau ngaji dibacakeun hadisna, tuturkeun kumus kami supaya terbiasa letate macakeun ngaran-ngaran sahabat. Lain saukur ngadam. Terus juga tafsir, ya, jadi tafsir Al-Quran. Nah ini sengaja, ya, jadi tidak pengajian umum, kecuali kalau ada halangan maka dihadirkanlah mubalik sebagai badal dengan materi yang umum. Nah ini contohnya seperti itu, karena memang saya melihat contoh di Jambuletik masih belum mengenal tentang hadis, sehingga senaya mah Ustadz teh ngajarkeun teh hadasana mah cenah hadasana gitu. Nah itu kan artinya masih awam. Sokomo anggota Persis mah. Ya, termasuk masalah Al-Quran. Nah ini contoh, salah satu contoh. Jadi nanti ke depan para mubalik itu harus paham.
Contoh terkait masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi di sini perlu terkait dengan masalah ekonomi. Maka itulah yang harus terus ditanamkan, disampaikan supaya betul-betul paham. Namun tentunya dengan kualitas dai yang betul-betul paham. Nah, jadi ini pentingnya masalah daurah duat. Dan ini sebenarnya dalam kerangka bagaimana kita bisa memetakan potensi-potensi para mubalik, ya, potensi-potensi para mubalik dengan kompetensinya masing-masing. Selanjutnya juga tentunya yang kita pahami bahwa yang terkait dengan dai itu kan bukan hanya yang menyampaikan saja. Ya, tapi juga dai itu ya bisa dengan lisan, bisa dengan af'al kan. Makanya kalau Al Hasan menerjemahkan wa takum minkum kan bukan sebagian tapi semuanya punya kewajiban untuk berdakwah. Artinya dari berbagai sisi pokoknya mah anggota Persis ya semuanya adalah dai. Nah, nanti ini akan dipetakan oleh bidgar dakwah, dan bidgar dakwah ini pun nanti akan menggali potensi-potensi anggota Persis ya terkait dengan kompetensi dai-nya. Ini pantasnya naon ya? Ya mah pantas mah anjeun mah tong ngomong teu omongeun. Jadi aya teh halus. Ya, geus gawe we lah gitu. Apa makam nyarios gawe we dakwahna mah contohan lamun bersih di dia bersih tah dakwah pandai Islami gitu. Jadi nanti kita bidgar dakwah itu akan mempetakan seperti itu. Termasuk nanti ke depan manajemen dakwahnya. Jadi ini akan rutin. Ini sesuai dengan amanah dari Mus'ab ya, salah satunya adalah terkait dengan sekarang ini penyusunan perkembangan peta dakwah dan kurikulum dakwah. Makanya materinya juga terkait dengan peta dakwah ya, dan metodologi dakwah Rasulullah. Nah, ini yang harus dipahami. Nanti ke depan untuk darodoat ke depan terkait dengan manajemen dakwah, karena ini juga berkaitan dengan amanah juga dari musyawarah sahabat. Nah, itu yang harus dipahami dan tentunya ini harus diikuti oleh semua mubalik Persis Rancaikek. Daurah dua itu wajib kudu dihadiri. Nanti di absen Ustaz. Lamun aya nu teu hadir acan dina daurah doa coret dina daftar mubalikna. Kita kudu aya absensi. Iya. Oh ya. Coret we. Ya. Lamun teu hadir gitu ya. Kami sakali-kali mah teu serius. Ayo cepat balik aku hatur nuhun cenah. Ustaz dari masuk kadang hararese di tang ieu teh. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, saya tadi mengutip sebuah ayat ya. Salah satu ayat yang ada di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 122 yang tentunya ikhwati iman juga memahami ya, sudah mengetahui ayat ini ya. Ini terkait dengan bagaimana kita bisa memposisikan masing-masing di dalam berdakwah gitu. Di dalam berdakwah. Jadi semuanya anggota Persis itu tidak ada yang pasif, tidak ada yang pensiun, teu aya anu eureun, teu aya, semuanya bergerak dari berbagai bidang sesuai dengan kemampuannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana mu'minuna," dan tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu liyanfiru kafah, untuk pergi semuanya ke medan perang gitu kan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, falaula nafara min kulli firqatin, mengapa tidak dari tiap-tiap tafakuh fiddin. Nah, ini yang jadi tujuan kita
waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka, la'allahum yahdurun, supaya mereka itu bisa menjaga diri. Nah, ini merupakan ayat yang memberikan gambaran kepada kita bahwa memang kita itu harus punya konsep yang jelas, punya peta yang jelas, peta dakwah yang jelas, ya, terkait dengan dai-nya juga. Dai-nya juga itu harus dipahami. Dai-na itu kemampuanana naon ya gitu. Teu aya dai anu sampurnanya, mampu sagalana. Ini mah dari sisi kelebihanana. Ya, itu dai-dai. Jadi semuanya dai. Tinggal nanti biar dakwah bisa memahami kondisi dai. Termasuk masalah kondisi mad'unya. Itu harus betul-betul dipahami. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti bidat dakwah di dalam proses daurah doat ini juga sama, nanti akan menyusun proses penyusunan perkembangan peta dakwah dan juga kurikulum dakwah. Utamanya kurikulum dakwah ini sudah tersusun nanti terkait dengan dai, terkait dengan mad'u, termasuk terkait dengan tema. Lalu apa bedanya dengan tamhidul mubalighin? Tamhidul mubalighin mah meningkatkan kualitas mubalik dari segi keilmuan hukum. Tamhidul mubalighin mah tamhidul mubalighin mah pamidaurud du'at mah terkait dengan ya manajemen, ya terkait dengan peta-peta seperti itulah. Kalau makanya daurah duat ini hanya dilaksanakan itu tentatif ya, tentatif. Tapi kalau tamhidul mubalighin itu kan terus menerus, dan insya Allah memang ini cita-cita sempurna teh hoyong aya tamhid di situ. Hoyong ngalahirkeun mubalik ya, mubalik anu berkualitas, anu betul-betul paham. Walaupun di PD sudah ada sebenarnya Ma'had Ali ya, Ma'had Ali, namun tentunya dengan keterbatasan ya, nanti tamhidul mubalighin ini juga bisa melanjutkan ya ke Ma'had Ali gitu. Jadi ke Ma'had Ali teh ulah atau teuing gitu nya. Nah, ditamhid heula di dieu. Nah, mudah-mudahan Nabi berdakwah bisa mewujudkan tamhidul mubalighin yang sudah dicita-citakan sebelum masa jihad sekarang ya, sebelumnya masa jihad sebelum sudah belum dilaksanakan. Nah, ini juga kenapa belum bisa dilaksanakan tamhid deh? Nah, itu terkait dengan peta juga. Nah, teu aya anu nanti hayang jadi mubalikna gitu nya. Ambung ya lajana teh kardul. Nah, mubalik dengan saukur copy paste we dah hoream ngagalina mah. Ya, hoream diajar, kudu diajar nahwiyah, sorot gitu nya, usul fikih, prinsip-prinsip dasar untuk memahami agama dan nya hoream geus malas gitu. Yang penting mah hayang instan gitu. Seperti itu, ya orang nanti bisa we sekarang mah katanya. Dan masih kena Ustadz Tauhid, ya lah menes eueuh kumaha. Geus arek saha gitu. Jadi kudu aya penerus. Nah, makanya simkuring ka pemuda Persis kudu aya anu jadi anu tafaqquh fiddin, betul-betul memahami masalah agama. Tafaqquh fiddin ya, dari berbagai prinsip-prinsip keilmuan dina memahami Islam. Kan lama instan hukumnya, instan maca kopi pasti. Mu ngagali memalas datu baca kitab. Nah, insya Allah nanti di Garda Wajwa mudah-mudahan ya. Memang ada rencana ya melaksanakan tamhidul mubalighin. Tos dijeun teu jadi deui wae teh. Ini mah memang belum harus dipersiapkan dengan matang. Tapi helaan ku PD aya Ma'had dan tamhidul mubalighin di tingkat PC ini memang direspon sekali oleh Ketua Dewan Hizbah Ustaz
Kiai Haji Jainanda waktu di jihad sebelumnya disampaikan sebelum ada Ma'had Ali ya, untuk mengantisipasi untuk nanti tamhidul mubalikin anu di Kabupaten Bandung ya Ustaznya nya jauh teuing geus di dieu urang ngayakeun Ustaz Jaya teh saya segitu sok deui dilaksanakeun geus aya respon teda meureun nya ini berarti kualitas urang kedah ditingkatkeun sakitu teh yang kesimkuring mudah-mudahan aya manfaatna atau simkuring ngatur nuhun ka Ustaz Wahid parantos nyaugikeun waktosna kanggo ngadukeun materi ya patalis sareng peta dakwah tentunya peta dakwah Kabupaten Bandung juga nanti insya Allah disampaikan dan juga secara teoritis juga disampaikan. Kalau peta dakwah Rancaikek nanti insya Allah saya akan menyampaikan nanti untuk dakwah berikutnya lah. Nah, jadi nanti digali heula. Saya jangan gambar ya peta dakwah Rancaikek seperti itu mana. Termasuk masalah persisnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.